Saudara, kalau kita lihat kondisi kita hari-hari ini, saya boleh katakan tidak baik-baik saja, saudara. Sebagai pengusaha, sejak awal 2003 sampai sekarang, kondisinya semakin parah. Saya tidak hanya mengamati 2 toko saya saja, tapi saya juga ada punya kelilingan. Itu sepi semua, terutama Jawa Tengah ya, yang saya bisa pantau. Nah, apa hal ini juga hanya terjadi di persepatuan persandalan? Saya kurang tahu. Tapi beberapa kali saya ketemu orang yang bekerja di dealer mobil, semua drop dan drop. Saya ketemu dengan orang yang berbisnis dalam variasi mobil, drop. Dan banyak orang berbicara ini lebih parah dari COVID. Betul kalau saya katakan. Saya nggak tahu gimana dengan tembakau, lebih bagus, lebih drop, atau stuck Pak. Saya kurang tahu. Tapi kita lihat sekarang, kita buka dulu ya, Lukas 18 ayat 6-8. Kata Tuhan, perhatikan baik-baik. Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Perhatikan. Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Bapa akan tetap menolong kita. Amin. Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Perhatikan, akan tetapi, kok ono akan tetapi yo? Ini warning loh. Kok ono akan tetapi itu nopo? Jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Ini warning. Kenapa Tuhan sampai kasih firman ini? Ini kan ini cerita tentang janda, seorang janda yang meminta perkaranya dibela oleh hakim. Dan Tuhan ngomong, hakim akan menolong. Dan dia coba menggambarkan Bapa akan menolong, pasti menolong. Akan tetapi, ketika anak manusia itu datang, adakah iman? Nah ini saudara, aneh ya. Saudara, siapa sih kita ini dibandingkan Yohanes Pembaptis? Halo? Tekanan itu akan terus kita alami. Halo? Orang yang bertumbuh di dalam tekanan dan ketika dia kuat, dia akan bisa jalani semua itu. Amin. Saudara, kenapa Yohanes Pembaptis yang membaptis Tuhan Yesus, bahkan dia mendengar suara Bapa di surga, kok ragu? Kok bimbang? Kok sanksi? Kok iso ya? Lah siapa kita dibanding Yohanes Pembaptis? Tekanan akan semakin kita. Saudara, kalau kita lihat hari-hari ini, kalau Anda baca, lihat di medsos, penyesatan banyak terjadi. Membingungkan enggak kita ini? Makanya almarhum Om Yusra selalu bilang, alami dewek supaya kita kuat. Halo? Jangan kata orang, jangan kata Pak Gembala, Bu Gembala, alami sendiri saudara. Kita akan kuat. Amin. Saudara, gereja yang satu menyalahkan gereja yang lain. Bahkan yang terbaru, ada gereja yang rebutan masalah tempat, sinode. Ini yang apa? Makanya Tuhan katakan, hati-hati ketika aku datang, adakah iman didapati dalam hidup kita. Saudara,
Lah terus apa toh yang harus kita lakukan? Supaya iman kita tetap kuat. Apa toh yang menjadi penghalang mestinya? Nah, itu. Yang pertama yang harus kita lakukan. Ya buka 1 Markus 12, 28, 30. Nah ini saudara. Ini nomor 1 yang harus kita lakukan. Lalu seorang ahli Taurat yang mendengar Yesus dan orang-orang Saduki bersoal jawab dan tahu bahwa Yesus memberi jawaban yang tepat kepada orang-orang itu, datang kepadanya dan bertanya, hukum manakah yang paling utama? Berarti kan jawab Yesus. Jawab Yesus, hukum yang terutama ialah, dengarlah hai orang Israel. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Kasihlah Tuhan Allahmu apa? Segenap hatimu. Halo. Dan dengan segenap jiwamu, dan segenap akal bunimu, dan dengan segenap kekuatan total, saudara. Saudara, saya mau tanya, apakah kita itu menomorsatukan Tuhan? Lagu tadi mengatakan, biarlah aku selalu melayanimu, bukan melayani pekerjaan Tuhan. Perhatikan. Kalau Anda rutin melayani Tuhan secara pribadi, ada keintiman, Anda akan tahu bagianmu itu apa melayani pekerjaan Tuhan. Halo? Halo? Kita harus melayani Tuhan nomor 1. Kalau engkau mau menomorsatukan Tuhan, engkau harus punya waktu setiap hari, jam-jam tertentu untuk melayani Tuhan. Halo? Saudara, coba kita pikirkan, apa ya yang nomor 1 dalam hidup saya? HP? Halo? Pasangan hidup? Maaf ya saudara, saya waktu dulu sebelum di sini saudara, saya kalau bangun tidur, yang nomor 1 yang saya buat, ngulang nyonya. Itu saya, dulu. Tapi sekarang saya enggak. Loh, berarti luntur Pak cintane. Wow, semakin melekat. Loh, nanti saya saksikan saudara, nanti saya saksikan. Saya tahu apa yang harus saya prioritaskan saudara. Saya kalau bangun tidur, langsung saya berdoa, terus baca firman. Kita lihat contoh, nopo ya Raja Salomo itu ditemui Tuhan 2 kali dalam mimpi, dipuji Tuhan. Kok iso ya di akhir hidupnya gak punya iman? 1 Raja-Raja 11. Nah, 1 Raja-Raja 11 ya. Ia mempunyai 700 istri, wis rasah kita bahas, berulang-ulang kita bahas. Dari kaum bangsawan dan 300 gundik, keterlaluan wis ayo. Istri-istrinya itu. Istri-istrinya itu apa? Menarik ya saudara. Menarik hatinya daripada, lu kok iso ya saudara. Berarti kalau dia istrinya itu menarik hatinya daripada Tuhan, dia tetap punya hubungan dengan Tuhan, tapi ora prioritas. Yang prioritas apa? Yayang. Yayang kok oke yang ngono saudara. Sebab pada waktu Salomo tua, wis usia, istri-istrinya itu lebih mencondongkan hatinya daripada Tuhan. Sehingga ia tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya. Seperti Daud ayahnya. Halo? Apa yang sekarang menjadi prioritas kita dalam hidup sehari-hari? Jeng-jeng? You know jeng-jeng? Ada loh, jeng-jeng. Kan sering mapping status-status saudara loh. Senengnya kok jeng-jeng, weh. Oh ya apa-apa. Tapi prioritas utama itu harus Tuhan. Amin. Saudara,
Salomo loh, apalagi kita. Coba lagi cek kita yang sudah tua-tua seperti Pak Yopis Widak 6. Saya terus ngecek loh, apa ya kekuranganku ya? Apa ya kelemahanku ya? Apa yang harus aku perangi ya dalam hidupku ini? Supaya aku tetap setia di dalam Tuhan. Saudara, kita lihat teladan Tuhan Yesus, yuk. Markus 1:35. Nah ini, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat sunyi dan berdoa di sana. Ora rombongan, maaf. Dia punya keintiman pribadi. Cukup pagi, oh belum. Markus 6:6. Setelah ia berpisah dari mereka, ini setelah peristiwa yang setelah terjadi, Yesus memberikan 5.000 makan. 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan. Ia pergi ke bukit untuk apa? Doa meneh, saudara. Lah kita, nek wis pelayanan, mangan toh Pak. Halo. Ini teladan yang ditunjukkan Tuhan Yesus. Berapa jam sih kita berdoa, saudara? Saya mau katakan, melayani Tuhan dengan melayani pekerjaan Tuhan itu beda banget. Ya, itu beda sekali. Tapi kalau engkau melayani Tuhan, engkau akan tahu bagianmu di gereja apa yang harus engkau ambil. Amin. Amin. Saudara, kenapa ya? Orang itu melayani Tuhan, wah semangatnya, naik WL, naik Swenger, naik apa ini, choir, aduh. Kita ada bukti, banyak yang hilang enggak? Halo, banyak enggak yang hilang? Karena apa? Karena dia yang banyak hilang pengen mendapatkan pujian. Saudara, kenapa Yesus pernah berkata, akan banyak di hari-hari terakhir ini, aku mengusir setan dalam namamu. Aku bernubuat dalam namamu. Tuhan Yesus ngomong apa? Aku tidak kenal kowe. Karena apa? Mereka melayani pekerjaan Tuhan untuk dipuji, untuk dipamerno. Hati-hati saudara. Halo. Saya mau kasih contoh saudara. Saya ini kan sekarang tiap hari loh saudara. Selain hari Minggu tentunya. Saya olahraga jalan cepat di lapangan Pancasila Salatiga. Suatu kali saya jalan bareng dengan seorang cewek. Loh Anda tertawa, ya apa-apa toh. Saya jalan, dia masih muda saudara. Ya mungkin seusia anak saya Susan. Kami ngobrol karena dia suka olahraga. Kami jalan, dia jalannya cepat jadi bisa mengimbangi saya lah katakanlah. Saya tanya gini. Itu pas hari Senin ya, kamu ke gereja mana kemarin? Maaf Om, saya sekarang enggak ke gereja. Loh nopo? Lah gitu dah, masuk pembicaraan di situ. Om, saya ini melayani pekerjaan Tuhan sejak muda. Perhatikan. Sejak muda dia sudah melayani Tuhan mulai dari kelas sekolah minggu. Terus youth dia layani. Tambah dewasa dia melayani perintisan. Dia sebutkan 2 gereja besar di Jakarta. Saya ikut melayani, ikut perintisan. Saya tidak mengharapkan karena dia orang punya. Lah kenapa sekarang kamu enggak mau ke gereja? Om, semua itu podo wae. Maksudnya? Apa iso sih Om? Kita ke gereja ra ndelok manusia.
Bisa apa enggak? Halo? Ayo, bisa apa enggak? Pemimpin gereja itu berat. Berat banget. Karena dia terus dimonitor oleh jemaat. Salah sidik, diadili, diproses, dihukum. Orang yang melayani pekerjaan Tuhan dan bertumbuh, saya katakan bertumbuh, seperti yang dikatakan Bapak, dia akan tetap di gereja itu kalau memang Tuhan tetapkan. Halo? Ini orang melayani Tuhan, reti firman loh saudara. Saya pancing beberapa firman, dia tahu jelas. Karena apa? Sakit hati. Halo? Kita harus rasa jauh-jauh lah. Banyak teman-teman kita yang sekarang mundur, nopo mundur. Karena kecewa. Manusia pada umumnya suka dipuji. Halo? Oh ini aku rapak, walah mosok. Ini harus kita hati-hati. Kita melayani Tuhan. Apapun yang terjadi, meh dipuji, meh rak dipuji, tetap Tuhan. Lawang semua diizinkan Tuhan, oke pedino. Hubungan pribadi itu penting banget. Saudara, satu perkara yang membuat saya ini masih sering berjuang. Untuk kelemahan saya itu kurang sabar. Makanya kalau kita mau doa pagi, yang saya lakukan, yang diajarkan Om Yusa, itu ngomong apa wae apa yang kau lakukan, mau dilakukan hari ini. Itu tak beberno sama Tuhan. Saya kalau doa setelah pagi, itu bukan malam loh saudara. Enggak, karena saya harus selalu tidur siang. Kesati Pak Iwab, biasaan wis ket biyen. Siang hari saya bangun, saya langsung laporan ke Tuhan. Tuhan, apa yang saya kerjakan hari ini? Di hadapan Tuhan kalau engkau terbuka, gak ono sing iso oh tadi aku salah di sini, aku emosi di sini. Saudara, saya ini paling emosinan saat ini. Wes itu yang lagi saya perang itu, masalah kesabaran di jalan. Lah piye toh saudara? Orang naik motor, reteng kanan belok kiri, lah kene sing nang mburi yo kaget. Ya kan? Reteng kanan kok belok kiri. Yo maklum toh Pak, emak-emak iku ora emak-emak saudara. PNS glowing saudara. Jengkel saya. Satu itu. Satu nih anak-anak muda, mau saya ingatkan ini anak muda di sini. Naik sepeda motor, itu gandengan saudara. Itu kaki yang satu dikasih ke sepeda motor yang di sebelahnya, jalan. Itu pernah nutupi jalan. Saya klakson, mendelik saudara. Ini mendelik, ini suwe-suwe. Kesabaran itu yang habis saudara. Ya kan? Orang di lampu merah. Orang lek melaku dolanan HP, jengkel enggak? Diklakson mendelik. Tukang parkir ya gitu saudara. Jengkel saya. Parkir Solo 3 kan 3.000 sekarang. Kalau sini masih 2.000 hadiah. Nah ya Solo 3 jangan kebangetan. Aku bukan masalah 3.000 nih. Bukan. Rela aku bayar 3.000. Apa nang Gojek rela. Tapi mbok sembodo. Itu kalau orang parkir, dia mainan HP, saudara. Saya sudah parkir, saya mau jalan, layu dia. Gregetan lah, saudara. Bukan masalah sajingnya, bukan. Tapi dia kerja kok kayak ngono. Ini yang setiap pagi saya berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku tambah no kesabaran. Tuhan, aku nek sampai geger neng dalan. Orang Salatiga kuwi ngerti, orang Salatiga nek panggil saya ini pendeta loh saudara. Apa no potongan ini pendeta loh saya. Orang no,
Potongannya apa? Pengusaha. Yang pertama apa? Nomor satu kan Tuhan. Yang kedua, yuk Keluaran 13. Ini seru nih. Setelah Firaun membiarkan bangsa itu pergi, Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin. Aneh kan? Walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan-jangan bangsa itu apa? Menyesal. Apabila mereka menghadapi apa? Peperangan. Orang Kristen harus pinter perang, saudara. Harus punya mental petarung, bukan pecundang. Sehingga mereka kembali ke Mesir. Tetapi Allah menuntun bangsa itu berputar melalui jalan di padang gurun menuju ke Laut Teberau. Dengan siap sedia berperang berjalanlah orang Israel. Kenapa? Kenapa kita harus berperang? Halo? Kenapa, saudara? Tuhan tahu. Kita ini harus jadi petarung, bukan pecundang, saudara. Karena hidup ini semakin berat, saudara, ke depannya. Yuk kita sekarang lihat perjanjian baru. Markus 8. Lihat ya. Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus apa? Menyangkal. Menyangkal apa? Saya hanya mau membahas masalah menyangkal. Menyangkal apa toh? Daging. Halo. Udah berperang melawan roh-roh di udara. Iya saya ngerti. Tapi saya pagi ini enggak membahas masalah roh-roh di udara. Itu bukan bagian saya. Tapi nek menyangkal diri, ini di nomor 1 kan loh, sebelum pikul salibnya dan mengikut aku. Apa nomor 1? Daging ini kuat banget, saudara. Siapa sing sok rian, kuwi daging. Halo. Siapa sing sok tersinggungan, itu daging. Siapa sing ora disapa ning gereja nesu, kuwi daging. Halo. Saudara, daging itu kita lawan, saudara. Iman itu apa? Harus apa? Diperjuangkan. Ora iso ditumpangi. Oh, hamba Tuhan, wah semua lancar. Semua apa? Enggak bisa. Harus diperjuangkan, saudara. Kita ini harus fight. Amin. Perang mbek daging ini harus fight. Saudara, saya mau kasih contoh, saudara. Mental kita itu harus bagus, saudara. Sebagai anak Tuhan. Amin. Orang mudah-mudah. Orang sidik-didik tersinggung. Tersinggung kok didik-didik. Ya, aja tersinggungan, saudara. Anak Tuhan aja tersinggungan. Bodoh amat. Itu harusnya. Amin. Saudara, kenapa sekarang ini banyak anak-anak muda bunuh diri? Ayo. Apa? Mentale. Kok Pak ya bisa muni ngono? Lah buktine putus pasar, punya pacar, bunuh diri. Selesai masalahnya. Enggak, saudara. Anda baru dengar di Jawa Timur, di kampus, 2 orang meninggal, bunuh diri. Yang satu cewek, 2 minggu berikutnya kalau enggak salah. Anaknya, kok iso? Anda dengar kesaksiannya bapaknya, anak ini bagus. Di rumah ada persekutuan doa keluarga. Lah nopo iso bunuh diri? Saya sempat tanya, anak saya di Surabaya, ini nopo ini? Dibully. Halo, anak-anak muda. Dibully aja kok bunuh diri. Karena mental.
Halo? Kita kan pinternya, bersama Tuhan kita bisa. Tenan ta. Buktikan enggak dilihat kenyataannya. Saudara, saya ini bersyukur ya, saya kasih contoh. Saya enggak pamer. Wes ora ono sing iso dipamerke nggih Pak Yuap itu udah ada. Saya ini kan mantan atlet. Ya. Saya ini memang dulu suka olahraga dari kecil. Pertama saya pernah ikut karate. Wah, karate kan gagah. Saudara. Ikut karate itu melatih mental, saudara. Seorang karate, seorang atlet sekarang ya, kuwi ora tidak pernah menyerah. Halo? Ya enggak, saudara? Aku kalah di iki aseso. Kalah neh aseso. Kalah neh sesuk kowe. Itu atlet. Nah, saya pernah ikut karate. Nah, dalam pengikutan saya di olahraga karate, yang paling saya suka itu apa? Komite. Pertarungan bebas yang saya mau. Saya suka. Seorang petarung itu enggak lari, saudara. Nek iso kowe ngantem aku pisan, aku gedek kowe tak antem pindho, kan gitu. Lho iya toh, saudara. Ya kan? Kowe nek ora wedi, kowe nek wedi diantem ya mlayu terus kuwi pecundang. Nah, saya mau saksikan yang pertama kali saya mau naik tingkat dari sabuk putih ke sabuk. Ketika saya ujian pas komite, enggak lama, saudara. Saya kan menang gaya, waktu itu kan zamannya Bruce Lee kan. Wah, puter saya, saudara. Sebentar tamak jebret, poin. Itu mental juara. Tetapi saudara, ketika saya diperhadapkan karena bagus di kenaikan tingkat dengan lawan yang selevel, saya dijajal dengan level yang lebih, dengan sabuk coklat. Wah, lagi musuhnya biasa menang potongan, sok aksi dong, goyang. Tapi begitu diparani muter, saya lari. Itu pecundang. Nah, setelah saya sadar, kemudian saya berubah itu setelah saya mendalami olahraga binaraga. Ini cerita, saudara ya. Ketika saya jadi terjun ke olahraga binaraga, setahun tubuh saya sudah wah ketok banget. Semana Pak? Solo Tigo. Saya mewakili pertama kali kejuaraan junior di Surabaya. Asem tenan, papa saya masih hidup. Saya waktu itu masih ingat, mau naik bis malam ini. Papa saya kan ada. Nah, saya diantar dengan sahabat saya. Diantar mau ke Surabaya. Saya nunggunya bis di sebelah toko saya. Saya mau berangkat, mau naik nih. Sahabat saya sekarang udah meninggal. Dia jawil saya. Dia bilang gini, dia panggil saya Cek, mau papahmu ngomong nih. Ngomong piye? Wah, apa bisa menang? Itu membuat darah saya mendidih. Yuap jangan dipal seperti itu, jangan. Saudara, saya di bis, aku kudu menang. Apa yang terjadi, saudara? Pertama sekali saya ikut pertandingan, di kelas menengah, itu waktu itu masih tinggi badan, saya nomor 1. Wah, junior, Agus Santoso, Lung Yuap. Di binaraga, setiap kelas itu nomor 1 yang ujungnya dipilih yang terbaik, saudara. Ditandingke yang nomor 1 dari kelas pendek, kelas tinggi ditandingke. Ya piye? Tetap yang terbaik. Amin. Ini kebetulan, oh bukan. Itu Tuhan banget. Saya nomor 1 jadi mister. Kok jadi mister Pak? Wajahnya
Loh, mister itu wajah itu mempengaruhi. Di samping potongan, di samping bentuk tubuh. Saudara, saya itu kalau ditantang, waduh, apapun tak lakoni. Nah, ketika saya bertobat, saya kan punya tantangan kedagingan saya. Nah, saya dulu waktu muda kumpulnya preman-preman. You know preman-preman, gali-gali itu loh, kumpul di toko saya. Sampai itu pernah satu orang teman saya, yo gali, kumpul malam ngobrol gini tutup toko sesok wis dikarungi loh. Ngeri loh, saya tuh kumpulnya mbak orang-orang itu. Makanya saya bersyukur Tuhan Yesus tangkap saya bisa berdiri di tempat itu. Wah, bersyukur banget. Anda bersyukur enggak? Oh, bersyukur pasti. Ya kan? Saudara, jadi kata-kata saya itu, wah, dunia ketemu wong. Loh, ketemu wong kok. Mau ketemu nasi, wah, saya urip kowe. Loh, saya urip. Ketemu nih orang Jawa Timur nih. Orang Jawa Timur kasar-kasar, wah ketemu wah. Oh, ketemu wong sing rodok anu sih. Wah, rawat di tak. Setai kata ini. Itu kata-kata. Nah, ketika saya bertobat, kan kata-kata itu saya ya kan? Saya perjuangan tak tahu. Wah. Ora pipi kanan kayak ini. Lali ya. Tapi kan harus ada yang diperjuangkan. Halo. Coba Anda tes. Apa ya kekuranganku? Buah apa yang belum ada dalam hidupku? Perjuangkan, lawan itu. Amin. Bersama Tuhan pasti bisa. Intermezzo. Enggak apa-apa ya. Ini Yoab, masa lalu. Kemarin saya besuk orang sakit, itu masih family dari istri saya. Kami besuk, dia ditemani cucu dan anaknya. Anda tahu, ketika kami masuk, dia duduk, yang sakit ini bilang gini, perempuan ini. Dia bilang kalau anaknya sama cucunya, pengen ngerti iki? Iki kembange Mbah Rowo lho iki mbiyen. Saya sing dadi suamine seneng ra. Seneng. Saya tersenyum-senyum. Saya batin nek dudu kembange masuk yo gelem. Saudara, bagaimana, ini saya mau cerita, bagaimana saya seorang Yoab itu bisa mendapatkan kembangnya Mbah Rowo. Ini saya cerita. Begitu saya suka sama dia, saya mapping. You know mapping? Itu belum ada, tapi saya memang suka mapping. Tak pelajari. Gimana saya bisa mendapatkan Leinlan ini? Wah, jenenge Cina Leinlan. Iya. Dari keluarga saya menolak. Yo apa ditantang keluarga, lewat no. Loh iya, waktu itu gitu. Dari keluarga dia menolak. Waktu itu ya mikirnya gini. Halah, sing penting kan bocah. Iya ora, Saudara. Loh iya toh. Sing penting kan bocah. Nek wis ditaklukno, ya wis lah. Mesti entuk. Keluarga nomor sekian kan gitu Saudara. Waktu itu loh Saudara ya, jangan ditiru. Keluarga sudah. Dari keluarga saya, dari keluarga lewatlah saya. Pesaing. Nah ini Saudara. Wah pesaing ini. Saya mulai map pesaing-pesaing saya. Sing iki, kecil. Enggak masuk itu. Sing iki wani neng bringose to tinggal.
Wah, sing iki kelasnya sales, mahal lewat. Tapi ada satu cowok, saudara. Sak kutho, saudara. Anake wong duwe asem tenan lho, saudara. Pak, lah bagus endi Pak Yohab? Nah, bagus 50-50 lah. Relatif lah. Pendek apa tinggi, Pak? Nah, dedeke kadoan. Apik Pak Yohab. Nah, umure 50-50. Tapi yang enggak kuat saya. Dia orang punya. Anaknya toko emas. Aduh. Dia nek ngapeli istri saya. Nek mameri. Dia lagi jalan dengan istri saya. Maksudnya pacar saya waktu itu. Neng Solo Tigo. Marai mendidih di hati. Mendidih. Nah nganggo mobil. Lah Yohab nganggo apa? CB. CB saudara. Sering dipinjem adik saya kuliah. Nah terus Pak Yohab piye? Jilah. Jangan jilah temen nek meh apel ke Ambarawa lah piye. Semua saya perjuangkan. Pak Yohab sudah kenal Tuhan waktu itu. Wes, tapi yo kenal didik-didik lah. Piye? Saya terus tanya, piye yo iki yo supaya mendapatkan lan ini. Kembang baro. Betulnya kembang baro ini. Nah, Mbah Rowan kota cilik wong yo ngerti sapa Nanik Listiawati. Nek ora ayu, ayo. Tuhan itu luar biasa loh. Sekali waktu, saudara. Saya ini ada acara gereja anak-anak youth. Itu ke Kiai Langgeng Magelang. Wah, saya pergi toh. Gak taunya dia ada di sana juga. Janjian piye? Orang model HP enggak ada waktu itu. Enggak ada. Dia di sana sama mama, sama saudara, sama ponak-ponakane. Saya kaget. Ketika saya masuk di taman itu saya lihat dia, ceret. Dasare Yohab. Dasare petarung. Saya bilang sama teman saya aku delok. Apa? Delok aku bilang gitu. Saya kunjungi dia. Dia duduk di tikar. Saya kunjungi terus saya memperkenalkan diri dengan mamanya. Kisan saya. Kasihnya Kisan saya. Nah, setelah duduk, iya dia bilang. Anda tahu, dia waktu itu lagi makan di situ dan minum. Saya amati saudara, dia minumnya kan es jeruk waktu itu. Saya masih ingat. Dia minum, saya amati, ditaruh saudara. Gelasnya ditaruh. Apa yang saya lakukan? Saya lakukan tindakan propetik. Wah Pak Yohab, aku kurang ngerti nek tindakan propetik, tapi saya lakukan. Tak ambil gelas, tak minum, tak paske bekase lambene dia sing merah. Tak minum, gelek kabeh ndelok bodoh amat. Dan Anda tahu sejak itu dia pilih saya. Ya. Saudara tahu, tidak cukup di situ saudara. Waktu ini terus berjalan. Ya, waktu ini terus berjalan. Pesaing saya di usia menjelang dia meninggal, terus mati loh. Wah. Itu saudara, koyong kongkong. Anda tahu kongkong? Tuwek gitu. Terus meninggal saudara. Apakah ini bukan dari Tuhan? Kalau dia pilih saya, jelas dari Tuhan. 39 tahun saudara, kami jalani bahtera ini. Kita harus siap jadi petarung. Amin. Apapun kelemahan kita, lawan bersama Tuhan. Pasti bisa. Jangan mundur. Saudara. Yang terakhir,
Matius 28. 18-20. Nah ini saudara. Saya baca ya. Yesus mendekati mereka dan berkata, "Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikan semua bangsa apa? Murid, bukan pengikut, bukan jemaat. Seorang murid, dia mau dididik. Halo. Seorang murid, dia pengen bertumbuh, tidak stuck. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Allah dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, perhatikan Tuhan Yesus, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Saudara, dengan apa yang dilakukan gereja ini hari-hari ini, pemuritan, itu penting. Halo, Anda siap dimuridkan? Karena saya bertumbuh, masuk ke pelayanan ya lewat acara ini. Pengajaran ini yang dulu disebutkan di salah satu gereja itu adalah prinsip 12. Prinsip ini saudara, kita belajar untuk menggembalakan. Ini akan meringankan beban gembala sidang. Halo? Gembala sidang, di depan jemaat, wah kopior saudara. Masalah. Nah ini kita dilatih untuk menggembalakan cukup 12. Ketika 12 itu bertambah, dipecah. Jadi kita ini diajar untuk memuridkan, wis dadi murid. Jadi untuk memuridkan yang lain. Didik mereka untuk tidak terus mbok-mboken mbek kowe. Didik dia untuk jadi yang memuridkan. Amin. Jadi terus berkembang, saudara. Kan memang enggak gampang, saudara. Kalau wis kumpul wis seneng, wah cocok mau dipecah. Itu salah. Saya mulai pelayanan dari pemuritan ini. Sekali waktu, saudara. Saya mau saksikan. Jenenge gembala. Apapun yang jadi masalah jemaat, tanggungan gembala. Halo? Halo? Oh ya berat toh Pak? Ya, kita mau belajar kok. Sekali waktu jam 2 malam, wah saya kira bodoh jadi. Jam 2 malam kok ditelepon. Mbok tak ajarno itu. Delale kok ya saya tangi. Tuhan itu memang luar biasa. Tak terima. Halo, ibu-ibu nih. Oh Pak Yoab. Ya kenapa Bu? Menantu saya mau melahirkan. Apa urusannya? Kan batin gitu saudara. Ini ndak ada yang ngantar ke bidan. Nah, terus piye? Pak Yoab tolong Pak. Diantar Pak. Aduh ngantar ke wong sing meh. Nah saya kan bingung saudara. Kok tapi kok yo Tuhan tuh kok yo wis yo. Wah yo wis yo. Yo wis. Saya tanya. Lah suaminya mana? Suaminya enggak ada. Lah kok orang ngajar suami ini. Istrinya hamil itu wah dia rauno. Kan harusnya harus ngerti. Tapi memang Tuhan itu luar biasa. Memang gue jatah Pak. Nah, saya belajar dari situ. Saya ambil mobil di gudang saya telepon pakai telepon rumah. Buka ya aku butuh mobil. Saya kunjungi. Saya datangi rumahnya agak jauh. Keluar. Wih, yang mau melahirkan ini saudara. Wah, ngadu terus sih. Aduh Tuhan, si karata pak kaya apa. Doa tok. Ojo sik Tuhan. Nah ini kan harus sampai di bidan. Waduh. Nah dia masuk mobil saudara. Nah masuk mobil ini mertuane ora melu saudara. Asem tenan. Lah sing melu sapa? Asem tenan. Babune melu. Lho ibu enggak ikut? Enggak, sama ini PRT ini saudara. Wah itu ya wes saya bilang cepet deh. Wah itu saya di depan nyetir. Ini
Dua orang ini kan di belakang. Yang satu, waduh, wah saya bahasa roh terus. Kirata kasa kata, ojo sek Tuhan, kirata kasa. Panik saya. Tapi kok Tuhan itu baik. Tekan gone belum keluar. Tak terke, besok saya dapat kabar. Wes keluar Pak ya. Tuhan, thank you. Aku nek metu nang motor piye? Saudara, seorang murid Tuhan Yesus. Ketika bertemu dengan orang, dia akan cerita tentang pengalamannya dengan Tuhan Yesus. Anda setuju nggak? Bukan cerita tentang yang lain. Sama saksikan. Terakhir ini. Saya kan sering jalan cepat ya di Pancasila seperti yang sama-sama. Saya ini kalau di lapangan, banyak orang saya sapa. Hai, Pak Edi, Pak Markus dan sebagainya. Tapi yang ngokeh cewek-cewek, saudara. Sekali waktu, saudara. Karena lapangan ditutup, saya jalan keluar dengan istri saya. Istri saya kalau jalan nggak rutin seperti saya. Karena apa? Spiritnya berbeda. You know spiritnya mlebu surga rak gandeng-gandengan. Halo? Saya jalan keluar. Lah saya ketemu banyak orang yang sering jalan di Pancasila. Istri saya. Wis apa? Yayu. Lagi saudara. Wis apa? Kristin. Wis apa? Urung ngerti ya. Lah saya waktu jalan. Ada yang manggil om gitu. Oh ya napa? Oh kamu toh. Saya kenal istri saya. Wis apa? Wis urung ngerti aku jenenge. Kok oke men toh? Lah wong ning lapangan. Ya, di lapangan. Saya mau kasih katakan di lapangan. Saya sering sapa. Itu dampaknya luar biasa. Saya tahu ya, orang-orang yang sering saya sapa. Ya, datang satu hari, saya tanyakan besok apa. Begitu saya tahu, oh sakit, saya kunjungi, saya doain. Besok ini ada salah satu teman yang biasa jalan mau operasi ginjal, saya mau kunjungi. Jadi berkat enggak? Halo? Enggak nginjil, ngomong tentang Yesus. Saudara, saya mau kasih tahu. Ketika saya jalan, banyak saya cerita tentang mereka, tentang Yesus itu masuknya seperti ini. Salah satunya gini. Loh gerejanya mana Pak? Temanggung. Loh kok iso? Masuk Eko saya dari situ. Saya cerita tentang pengalaman saya. Saya nek ndak nuruti Tuhan ke Temanggung, saya nggak bisa ada sebagaimana saya ada sekarang. Halo, saya bilang, saya di gereja Temanggung bukan masalah saya dibantu keuangan waktu saya jatuh, bukan. Tapi makanan rohani. Loh Bapak kok iso lunga Temanggung ki piye ceritane? Tuhan yang arahkan. Tuhan yang bicara. Mereka tanya lagi, loh kok iso toh Tuhan ngomong? Halo. Kita cerita tentang Yesus di sini. Aku ngalami seperti ini. Kita enggak lebih-lebihkan kok saudara. Ya. Ada lagi gini saudara. Pak maaf, usia berapa? 66. Hah? Anak berapa? 4. Cucu 3. Hah? Kok jalannya bisa cepat? Saya jalan 12 kali. Wah ini profetik banget loh 12 kali nih. Kok 12 kali Pak? Ya, iya profetik kok saya bilang gitu. Itu sekali putaran hanya 4 menit. Jadi saya selesaikan 12 putaran ini sekitar 40-45 menit. Banyak orang bilang gini, kok bisa toh kok cepet mentok? Karena memang gak ada yang bisa. Jamune opo? Dari situ saya masuk Pak Eko kalau dia bilang itu. Jamune apa sih? Keintiman. Walah, boyo. Saya nggak pernah minum vitamin. Nggak pernah saya minum vitamin. Saya hanya minum madu sama bawang lanang yang dibuatkan istri saya. Saya minum. Dan kopi Pak Eko. Saya mulai beralih ke kopinya Pak Eko, kopi pahit. Saya baru nikmati, apa ya bedanya, apa sih kurangnya.
Sekali waktu saudara, saya jalan dengan ibu muda-muda. Jalannya cepat. Istri seorang dokter gigi. Saya jalan, saya cerita. Kami ngobrol biasa. Anda tahu? Dia tanya tentang kekristenan. Halo, masuk Pak Eko. Di situ saya cerita tentang Yesus. Dia tanya dan tanya, salahkah saya? Saya tidak mengkristenkan. Tapi saya cerita tentang pengalaman saya dengan Yesus. Bagaimana saya bisa bertahan dari 2009 sampai sekarang dan tetap sehat. 15 tahun, gak pernah geletak. Dan Anda tahu, wah bukan Pak Yap mantan atlet, konco-koncoku atlet. Oke saya kena stroke. Halo, saudara, saya bersyukur menjelang COVID. Kita dikasih firman untuk deklarasi. Anda ingat? No? Saya salut dengan Bapak 2 kali, saya sekali dok. Itu kekuatan deklarasi itu luar biasa. Saya serumah tuh enggak ada yang kena COVID. Tapi anak saya 2 di Surabaya kena COVID. Itu nih. Kami nek pagi deklarasi dengan wis sing bangsane sing dibutuhke, wah kuat banget ngomongnya. Memang butuh. Dia pengen ketika dia datang. Anak-anakku kuat iman. Orang duit tetap kuat. Loro tetap kuat. Lawan itu kesulitan itu bersama Tuhan kamu bisa. Atlet ora gelem kalah. Saya saudara, ketika jadi seorang atlet binaraga, dino iki aku kalah. 3 bulan lagi kan rutin. Itu. Jadwalnya kan rutin. Sesuk aku harus menang. Nomor 1 neng Salatiga biasa. Harus jadi nomor 1 di Jawa Tengah. Jawa Tengah saya sudah mewakili PON. Di PON saya nomor 3. Habis PON saya lagi bertanding lagi nomor 2. Bertanding lagi untuk jadi nomor 1. Target saya. Jatuh cinta. Habis saya. Kuat mana? Hobi dengan cinta. Wah cinta itu luar biasa. Ya itu tinggalkan semua. Mintil-mintil bek nani saya. Saudara percayalah. Kemenangan akan tetap ada di pihak kita. Ketika kita mau lawan. Nek kowe ora tau gelem nglawan, ndak iso, saudara. Tapi ketika saya punya tekad, aku gelem, aku mau. Pasti bisa. Berikan kemuliaan untuk Tuhan. Yesus terima kasih.